Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya Panji Nugraha bisa kembali hadir di hadapan Anda dalam acara Tafsir Al-Qur'an bersama guru kita Ustaz Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, seperti biasa. Alhamdulillah kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga sahabat percikan iman juga dalam keadaan sehat walafiat, dan tadi juga disampaikan oleh Ustaz Hasyim, semoga kita selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz, kita akan lanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran kita. Kemarin, di episode kemarin kita sudah menuntaskan ayat 24. Berarti sekarang kita akan memulai pembahasan ini dimulai dari ayat 25 pada surat Al-Baqarah. Silakan Ustadz untuk tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat percikan iman, kita jumpa lagi episode berikutnya yang akan kita melanjutkan bahasan tentang tafsir Al-Qur'an. Yang sudah kita bahas tentang ayat 24 atau 23-24 yang menggambarkan Allah menantang kepada orang-orang yang merasa ragu pada kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Allah menantang, silahkan ciptakan dan buatlah satu surat, tidak perlu yang panjang. Kalau tidak bisa kamu sendiri, ajak yang lain, asal jangan mengajak Allah kalau memang kamu sekalian benar. Nah, itu gambaran bagi orang-orang yang tidak percaya, maka Allah mengancam dengan mu'iddat lil kafirin, dicanangkan, disiapkan bagi orang-orang kafir, yaitu neraka. Sedangkan ayat yang berikutnya 25, Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tentunya yang sering saya katakan, kebalikan biasa menjelaskan tentang kejahatan, maka berikutnya menjelaskan tentang kebaikan, tentang kekufuran dan juga tentang keimanan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Yang apabila dialih dalam bahasa kita, wabasyir, berilah kabar gembira. Dan yang disuruh untuk memberikan kabar gembira ini tentunya Rasul. Wabasyir alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan yang beramal soleh. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, tidak akan ada amal soleh yang tidak bersandar kepada amanu. Jadi aman iman saja tidak cukup, tapi berlanjut dengan amal soleh. Nah, walaupun orang melakukan amal-amal baik tapi tidak disyaratkan kepada keimanan, itu tidak menjadi amal soleh. Umpamanya menyumbang masjid betapapun besarnya, tapi orang itu tidak beriman, ya tentu tidak akan jadi amal soleh. Karena amal soleh itu bersandar kepada amanu. Bahkan jangankan yang tidak beriman, yang beriman saja kalau memang bukan karena Allah tidak akan menjadi amal soleh. Kabar gembira ini disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya. Beri kabar gembira, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya bagi mereka yang beriman dan beramal soleh itu adalah surga yang di bawahnya itu, yang dijajarkan di bawah pohon-pohonnya itu tajri, mengalir, min tahtiha al anhar, sungai-sungai, dan bukan satu. Dalam ayat Al-Quran seringkali menggambarkan surga itu, Allah menggambarkan dengan anhar, sungai-sungai. Memang terbayang kalau di Arab umpamanya digambarkan dengan sungai itu sungguh sangat tertarik. Surga, sebab sulit mereka mencari sungai. Oh iya. Sulit mencari kalau sungai, nanti kalau adanya sungai, kemudian adanya juga buah-buahan.
Berarti bisa dibilang sungai itu adalah hal yang paling istimewa ya Istimewa buat masyarakat kalau sana. mau memancing di Arab susah memancing di Arab. Tapi kalau turunnya di Ciater mungkin bukan dengan tajrim min tahtial anhar, mereka tidak heran lagi mengalir sungai-sungai. Bahkan di depan rumah saja mereka ngalir sungai-sungainya. Makanya di Al-Quran Dalam Al-Quran sungai itu tajri sangat min istimewa. tahtial anhar, itu gambarnya. Kemudian kalau ada sungai tajri min tahtial anhar, otomatis kesananya ada tumbuh-tumbuhan. Di Arab tidak ada sungai, tumbuh-tumbuhan hanya berapa jenis. Tapi sekarang sudah dengan rekayasa dan ternyata air juga bisa mengalir disuling dari laut, itu dengan teknologi yang yang ada. Ya. Dan sungai-sungai ini bukan satu. Dan kalau kita ingin melihat sungai-sungai itu tidak seperti sungai yang ada di dunia. Digambarkan dalam surat Muhammad ayat 15, Allah menggambarkan masalul jannatil lati wu'ida muttaqun fiha anharun. Ada sungai-sungai yang sungainya itu airnya air bening, air murni, yang tentu ghairu asinin, tidak pernah payau. Ada sungai dari air susu yang mengalir dan juga sangat baik, dari ulu sampai hilir tak pernah berubah rasanya. Ada juga sungai-sungai yang mengalir airnya itu madu yang murni, dan juga ada sungai-sungai dari khomer yang sangat lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Itu dalam surat Muhammad ayat 15. Jadi jangan digambarkan sungai di sini, sungai bagaikan sungai yang ada di dunia, dari ulunya bersih, kemudian ke hilirnya sudah berubah di dalam surga karena batu-batu kerikilnya juga lu'lu' wal marjan. Batu-batu kerikilnya itu mutiara dan juga berlian atau ya jenis batu maksudnya. Nah, mereka di dalam surga itu kullama ruziku minha, kullama tiap kali ruziku mereka diberi rizki minha dari surga itu min samarotin, buah-buahan. Ya otomatis buah-buahan yang tadi katakan di mana ada aliran sungai, buah-buahan itu akan ada walaupun sungai tidak seperti sungai yang ada di dunia. Min samarotin rizqon, sebagai rizki bagi mereka. Nah, ketika mereka diberi rizki seperti itu, berbuah-buahan itu, qalu, mereka berkata, hadzalladzi ruzikna min qablu. Oh, ini yang sudah kami diberi rezeki yang seperti ini, sebelumnya juga sudah seperti ini. Jadi mereka begitu diberi buah-buahan, mereka menyatakan, ini sama saja dengan yang kemarin. Itu. Tapi kata Allah, wa utubihi mutasyabiha. Padahal mereka itu diberi buah-buahan itu yang berbeda-beda. Mungkin bentuknya sama, tapi rasanya berbeda. Kemudian walahum fiha, dan bagi mereka di dalam surga itu azwajun, disiapkan pasangan-pasangan mutahharatun yang disucikan. Wahum fiha khalidun, dan mereka itu di dalamnya kekal. Nah, jadi ada beberapa gambaran, ada beberapa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surga itu, diantaranya yaitu sungai-sungai yang mengalir, buah-buahan yang bermacam-macam rasa dan warna, kemudian pasangan-pasangan yang dibersihkan dan disucikan, dan juga mereka akan kekal di dalamnya. Dalam dalam tafsir ini, innahum utu bis samaroti, mereka itu diberi bermacam-macam buah-buahan fil jannati, di surga. Falamma nadaru ilaiha, maka ketika mereka melihat ke dalam buah-buahan yang diberikan itu, qalu, mereka mengatakan, hadzalladzi ruzikna min qablu fid dunya. Katanya ada yang mentafsirkan, ini mah buah-buahan yang pernah saya juga merasakan di dunia. Ada sebagian tafsir menyatakan seperti itu. Sama aja dengan buah-buahan di dunia atau yang pernah kami dapatkan di dunia. Tapi ada juga yang mengatakan, yu'ta ahadum, salah seorang di mereka bi sohbati minaswin syai'in fayakulu minha tsumma yu'ta bil ahor. Pertama diberi satu jenis buah-buahan, kemudian diberi juga berjenis lagi, fayakulu, maka mereka mengatakan hadzalladzi utina bihi min qablu, ini yang sudah diberikan kepada kami sebelum ini juga sudah. Wa fataqulul malaika, maka malaikat berjawab, kullun fallaunu wahidun wa ta'mu mukhtalifun. Betul, semuanya
bentuknya sama, walau warnanya sama, tapi rasanya berbeda. Jadi mungkin warnanya sama dengan yang kemarin, yang sebelumnya, tapi ketika dirasakan beda sangat sekali rasanya. Nah, itu berbeda-beda. Dan kalau dikatakan juga qala tasyabahat ba'duhu ba'don, serupa sebahagian dengan yang lainnya, tapi wa yakhtalifu fit ta'mi, dan berbeda-beda di dalam rasanya. Itu tidak mungkin didapatkan. Hal ini tidak akan didapatkan di dalam dunia ini. Karenanya yang dikatakan wa utubihi mutasyabiha, mereka diberi dengan bermacam-macam, berbeda-beda, warna sama, rasa beda. Mungkin rasanya yang beda, tapi warnanya yang sama. Nah, gitu selalu berbeda-beda, dan walaupun satu jenis tapi macam-macam rasanya. Nah, itu yang di dalam surga. Dan juga di dalam surga itu ada anhar yang tadi katakan, anhar yang digambarkan sungai-sungai itu, yaitu sungai yang mengalirnya bermacam-macam dan juga bukan satu. Sungai-sungai air yang bening dari ulu sampai hilir tak pernah berubah. Air susu yang mengalir dari ulu sampai hilir tak pernah berubah rasanya. Tapi kalau ada di dunia sungai air susu, tapi nggak mau mungkin di sana karena kotor. Kalau di sana yang dikatakan kerikil batu kerikilnya juga lu'lu' wal marjan, mutiara. Kemudian yang sungai tadi juga saya katakan sungai dari madu, musofa, yang dikatakan musofa itu yang murni, yang disaring. Ya, kalau sekarang orang mandi madu ya cuma lagu aja. Kalau di dalam surga bisa juga mandi madu. Mandi madu gitu. Bisa mandi madu, dan ditakdirkan orang-orang yang sebelumnya kita ditakdirkan ada orang yang di ilirnya minum air madu atau minum air susu, di sebelumnya ada yang mandi, itu tidak akan menjadi kotor. Karena mutahharatun, wanita-wanita juga suci dari segala kotoran. Dan ada juga yang homer, yang sekarang homer itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin terutama, dan juga haram sebenarnya bagi yang lainnya, tapi justru di surga disediakan yang bukan satu kerat, bukan satu botol, tapi justru berbagai atau beberapa sungai. Nah, karena itu orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu syaratnya alladzina amanu wa amilus sholihat. Ya. Kemudian juga kata Ibnu Abbas, kalau disiapkan juga azwajum mutahharatun, pasangan yang disucikan. Mungkin azwajun itu ada orang yang mengartikan istri-istri yang disucikan. Dan ini makanya kaum wanita bertanya, lalu bagi kaum wanita siapa disediakannya apa? Nah, karena itu azwaj itu pasangan-pasangan. Bagi istri yang dikatakan dari Ibnu Abbas mutahharatun minal qadari wal ada, dibersihkan, disucikan dari kotoran dan penyakit. Mulai flu tidak akan ada, pilek atau corona juga tidak akan ada di sana. Nah, penyakit dan kotoran. Kata Mujahid juga al-haidu disucikan dari haid, wal ghaid, dan juga disucikan tak pernah buang air besar. Tidak ada kotoran-kotoran yang keluar atau juga yang ada pada pasangan-pasangannya itu. Wal baulu, ada juga wan nukham, baik baul kayak kencing atau meludah, berdahak, wal buzak atau berdahak, wal mani wal waladi, dan tidak akan ada kotoran yang keluar dari kemaluannya, dan juga tidak akan punya anak. Di sana tidak akan punya anak, bahkan dikatakan di dalam Al-Qur'an mereka itu selalu dalam keadaan gadis. Nah, itu. Dan sementara pasangannya itu, dan bisa jadi pasangannya itu bukan Allah menyediakan yang baru, tapi justru wanita-wanita yang iman dan beramal soleh yang menjadi pasangan-pasangan mereka. Jadi bukan menyediakan, karena surga itu hanya tempat orang-orang, tempat balasan bagi orang-orang. Balasan bagi orang-orang. Jadi bukan berarti menyediakan makhluk baru, menyediakan, lalu kalau menyediakan pasangan-pasangannya yang baru, tentunya ini bukan tempat balasan, berarti bukan balasan bagi mereka, kecuali anak-anak kecil yang wafat sebelum dewasa akan menjadi wildanun mukhalladun.
Wildanul mukhaladun itu adalah anak-anak yang abadi, yang kekal selalu dan tidak pernah waktu sebelum dewasa dia masuk ke dalam surga karena dia tidak berdosa, dinerakakan juga karena tidak berdosa dinerakakan nggak bisa. Dan karena itu Allah mengatakan bagaikan mutiara yang berterbangan. Nah, makanya bagi kaum wanita yang punya anak sebelum wafat, sebelum dewasa, jangan khawatir. Allah mengatakan, Rasul mengatakan itu sudah menjadi tabungan bagi ibunya. Dan yang akan paling pertama dicari oleh anak-anak itu adalah ibunya yang melahirkan. Kalau tidak ada, wah, mama nggak kesini, ya barangkali dia tidak menyediakan amanu wa amilus solihah. Jadi bukan berarti tenang saja ya, saya sudah punya cadangan, sudah punya ceng-cerengan di sana, walaupun tidak sholat, tidak beriman anak saya. Ya betul, akan menjadi pelayan dikatakan bukan pelayan ibunya, tapi pelayan ahli surga. Nah itu jadi anak-anak. Jadi kalau sekarang aduh, gimana kalau saya belum punya anak yang akan menjadi calon, tapi tidak usah dicekek lah budak ini. Nah itu. Nah, mutahharatun dalam arti. Kemudian di dalam ayat lain hada tamamus sa'adah. Inilah merupakan kesempurnaan kebahagiaan. Fa innahum hada naim, maka sesungguhnya bagi mereka dengan beserta kenikmatan ini fi maqamin amin, di satu tempat yang aman. Nah, ini adalah merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ini kita sedang membahas tentang kenikmatan surga gitu ya, yang insya Allah kalau seandainya kita telah beramal soleh, tanda kutip sudah masuk kriterianya orang yang masuk surga, ini ya balasannya. Iya, gitu balasan ya, bagi orang-orang yang diawalinya dengan amanu wa amilus solihah. Tentunya itu. Ya amin ya rabbal alamin. Saya yakin kita semua juga punya harapan yang sama pasti ya, kita ingin masuk surga bersama-sama. Semoga kita bisa diridhoi Allah Subhanahu wa taala untuk kita memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan pada ayat ini, namun sebelum itu kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila. Sahabat, dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kita untuk baca Quran secara tartil. Yuk sahabat, kita sama-sama ikhtiarkan untuk mencapai bacaan Quran dengan tartil bersama Percikan Iman. Saksikan program Percikan Iman Mengaji melalui YouTube channel Percikan Iman Online atau streaming via Instagram dan Facebook Percikan Iman. Percikan Iman Mengaji, Al-Quran, semangatku! Baik, terima kasih sahabat Percikan Iman, masih bersama kami di Tafsir Al-Quran. Kita sedang membahas surat Al-Baqarah ayat 25. Silakan dilanjutkan pembahasannya, Ustaz. Terima kasih. Ya, mari kita lanjutkan. Jadi di dalam tafsir ini seperti kalimat min tahtihal anhar. Kalau kita artikan secara bahasa, min tahtiha, dari bawah surga. Kalau bawah surga itu bagaimana yang dimaksud? Surga di atas, ini di bawahnya. Tapi ada penafsiran yang dimaksud min tahtihal anhar itu adalah min tahti
min tahti jabalin, dari bawah gunung-gunung. Yang dikatakan kalau Ibnu kata Masyruk, qala Abdullah, kata Abdullah, anharul jannati tafajjaro min jabalin, min tahti jabalin. Kemudian sungai-sungai yang ada dalam surga itu terpancar dari bawah-bawah gunung. Itu dalam satu tafsir. Tapi ada juga yang mengatakan tafajjaro min tahtil asjar, memancarnya, terkeluarnya, mengalirnya dari bawah-bawah pohon yang dikatakan buah-buahan yang tadi. Nah, ada penafsiran-penafsiran yang jelas, kata Rasulullah SAW, ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala ala qalbin basyarin tasawwarat. Yang mata tidak akan bisa melihat pada saat sekarang, telinga tidak akan bisa mendengar sekarang, dan tidak akan dibayangkan, tidak akan bisa digambarkan dengan hati atau dengan ala qalbin basyarin, hati manusia tidak akan bisa membayangkan. Nah itu, sedangkan Al-Quran ini menjelaskan atau menggambarkan dengan yang sekiranya mampu dicerna oleh akal manusia. Karena itu karena jelas akal tidak akan menerima seperti yang tadi, minas samarot, buah-buahannya bermacam-macam, betul, serupa tapi tak sama, serupa warna tapi tidak sama. Warnanya sama, bentuknya sama, tapi rasanya berbeda. Kemudian dari wanita-wanitanya atau pasangan-pasangannya, bukan berarti hanya wanitanya saja yang dibersihkan mutahharatun, karena azwaj di sini adalah pasangannya, termasuk juga laki-lakinya, pasangannya juga tetap disucikan. Bukan berarti kaum wanitanya tidak pernah BAB, kan tidak pernah kencing dan sebagainya. Kalau laki-lakinya ya sama. Kalau yang namanya penghuni surga, makanya azwaj di sini, pasangan-pasangan di sini adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Itu yang di dalam penjelasan sebagian. Wahum fiha khalidun, dan mereka di dalam surga itu khalidun, kekal. Ya, kekalnya bukan hanya saja kekal dalam waktu, dan juga kekal dalam satu keadaan. Begitu. Semua wanita, semua manusia, maksudnya ahli surga itu akan sebaya. Tidak akan ada yang lebih tua, tidak akan ada yang lebih muda. Tapi mereka saling mengenal dari satu sama lainnya. Kalau umpamanya ada bapaknya dengan anaknya masuk ke dalam surga, walaupun usianya sama tampak di sana, maka mereka akan mengenal ayah. Bahkan dikatakan di dalam ayat lain, surat lain, alal araiki yatasaalun, mereka di atas pelaminan-pelaminan, di atas risbang-risbang itu saling membicarakan masa lalu. Walaupun kita dulu umpamanya di dunia kita tidak menemukan kebahagiaan seperti kebahagiaan orang lain, tapi alhamdulillah kita bisa masuk kepada surga, bisa mendapatkan kenikmatan yang Allah rasakan. Nah, karena itu tamamul sa'adah, sebagai kesempurnaan kebahagiaan itu, fa innahum ma'aha dan na'im, sesungguhnya mereka bersama kenikmatan ini fi maqamin aminin, di suatu tempat, suatu makom yang aman minal mauti, yaitu kekal dalam arti kan kekal bukan hanya secara kekal tetap di situ, tapi kekal tidak ada kematian, tidak ada kematian, wal inqita'i, dan tidak ada kenikmatan yang terputus, selalu ada kenikmatan, fala akhara, tidak ada akhirnya lahu bagi dia, walan tiqada walan qidai, dan tidak akan ada qada, tidak akan ada ketetapan dalam arti dibatasi, bal akan tetapi fi naimin fi amin sarmada, dalam kenikmatan yang terus berlanjut abadan selamanya, alad dawami, dalam keadaan kekal, wallahul musta'al, wa mus'al, dasar Allah lah yang kita mohon tentunya kepada Allah untuk bisa membagikan atau untuk menjadikan kepada kita fi jamratihim, di dalam bagian mereka. Karena itu
ini adalah merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang tentunya amal soleh itu baik amalun jasadiun, amal jasadi, solat dan amal soleh yang saya membantu pada orang lain, atau juga amalun kolbiun, amal soleh amal hati. Dalam arti amal hati itu husnudon, ikhlas dan sebagainya. Karena ini amal-amal soleh itu yang bersifat umum, tentunya kita semuanya, semua itu adalah sudah ada di dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, juga dengan hadisnya yang Rasulullah SAW jelaskan. Tentu. Nah, sedangkan bagi mereka yang merasa ragu terhadap kebenaran Al-Quran itu, ya sudah ayat yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa mereka akan mendapatkan siksaan neraka yang sungguh sangat berat. Itulah yang dalam hadis dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat 25 dan dengan berbagai macam hadis dan penafsiran para ulama merupakan gambaran yang bisa dijangkau oleh kecerdasan akal manusia. Ya. Sampai sini dulu barangkali. Oh iya, baik Ustaz. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan tafsir ini, tapi kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Quran. Sahabat, bayangkan bagaimana apabila sahabat bisa mewakafkan Al-Quran. Masya Allah, ribuan kebaikan insya Allah telah menanti Anda. Karena setiap huruf yang mereka nanti akan bacakan itu akan menjadikan pahala buat kita semuanya. Maka dari itu sahabat Percikan Iman, mari yuk kita berwakaf untuk wakaf Al-Quran di Percikan Iman. Di nomor rekening 777 177 178. Terima kasih. Setiap keluarga mengharapkan lahirnya generasi-generasi unggul. Taman Pendidikan Firdaus Percikan Iman hadir sebagai sebuah solusi cetak generasi Quran cerdas, cinta lingkungan, dan berwawasan budaya menjadi visi kami. Pelayanan pendidikan mulai dari playgroup, TK, dan SD, memadukan kurikulum nasional dan kurikulum khas Firdaus. Pendekatan pembelajaran yang terintegrasi dan bermakna, dikemas secara menyenangkan oleh guru-guru yang berdedikasi dan profesional. Mari menjadi bagian dari keluarga Taman Pendidikan Firdaus Percikan Iman. Baik, terima kasih sahabat Percikan Iman, masih bersama kami di Tafsir Al-Quran. Nah Ustadz, saya ingin bertanya Ustadz, kan berarti tadi kita sudah membahas tentang karakter surga, atau bisa dibilang surga itu masih kosong gitu ya, karena belum ditentukan gitu ya penghuninya siapa saja gitu kan, karena ya tanda kutip kan belum kiamat, belum hari pembalasan gitu kan. Tapi kebalikannya tentang neraka, saya juga pernah membaca kalau ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Nabi melihat neraka yang penghuninya tuh kebanyakan, ya sudah ada penghuninya, kalau nggak salah salah satu penghuninya tuh adalah wanita-wanita yang bisa dibilang kelakuannya tidak terpuji gitu ya. Berarti kan ini menunjukkan kalau yang awam gitu ya, awam melihatnya bahwa oh neraka itu sudah ada gitu. Apa memang benar neraka itu sudah ada penghuninya, atau seperti gimana? Iya. Sebagian tentang surga dan neraka ini, ada sebagian ulama, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Dengan mimpinya Rasulullah SAW, uritu naro,
diperlihatkan kepadaku tentang neraka, faida aksaru ahliha an-nisa. Tiba-tiba yang paling banyak penghuninya al-mar'atul yakfurna, para wanita yang kufur. Jangan diartikan para wanita saja, para wanita yang kufur. Apakah kufur kepada Allah? Bukan yang dimaksud kufur al-yakfurnal asyira wa yakfurnal ihsana. Kufur kepada jasa-jasa suami dan kufur kepada kebaikan orang lain. Artinya kalau idza hasanta dahron, apabila kamu pernah berbuat baik, seorang suami pernah berbuat baik kepada istrinya setahun terus dan tidak ada kejelekan, sumaroat minha syai'an, kemudian dia melihat minhu dari suami itu sesuatu yang dia tidak setuju, faqala, maka dia mengatakan ma ra'aitu min khairan qattun. Itu saya tidak pernah merasakan kebahagiaan, tidak pernah merasakan kebaikan sama sekali. Nah, itulah yang sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah, yang yakfurnal asyira. 1 tahun berbuat baik terus hanya 1 kali umpamanya mengecewakan kepada, maka dia mengatakan tidak pernah saya mendapatkan kebaikan dari muslim. Nah, itu. Dan yakfurnal ihsana, kufur kepada kebaikan orang lain. Artinya kalau dalam orang Sunda itu saban gereh. Perbuatan bukan perbuatan dosa, tapi selalu dibicarakan, selalu diomel. Pergi ke undangan umpamanya, kemudian dia makan. Kalau dosa tidak, yang masak kemudian tidak asin. Ya dosa Yang memasaknya dosa tidak, kalau masak kemana? Nah, yang gitu yang suka dia ngomong kadang ya, kalau tidak bisa masak udah aja jangan buka catering. Ada kemudian ada yang pakai baju hitam segala, semua hitam. Uyuhan. Gitu ya. Nah, itu segala kebaikan-kebaikan orang lain. Artinya suatu perbuatan yang tidak dosa tapi menjadi omelan bagi mereka. Itu yakfurnal ihsana. Nah, wanita-wanita itu yang kebanyakan dalam surga. Dalam neraka maksudnya. Nah, itulah yang digambarkan oleh mereka, berarti neraka itu sudah ada dan surga juga sudah ada katanya. Rasulullah SAW juga bermimpi, aku diberi 1 butir anggur yang dipetik dari surga. Setelah aku nikmati, maka ternyata dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sebuah anggur yang dipetik dari surga. Berarti itu sudah ada. Nah, kemudian orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah surga itu ada? Apakah neraka itu ada? Kalau ada, di mana? Rasulullah SAW balik bertanya, kalau kita di siang hari, kemanakan malam? Ada nggak malam? Nggak ada. Kalau kita siang hari, malam di mana? Belum datang gitu. Bisa belum ada. Kalau ada nggak malam? Ada. Nah, itu. Jadi ketika kita sedang di siang hari, malam itu ada. Iya. Nah, makanya kata mereka, disimpan di mana malam kalau di siang hari? Kalau malam hari, siang disimpan di mana oleh Allah? Ya itu kuasa Allah ya. Mungkin disimpannya di bagian-bagian yang lain. Iya. Nah, karena kalau sekarang ada nggak yang malam sekarang? Negara-negara lain yang malam. Ada. Nah, itu ya artinya ketika di dunia surga dan neraka itu ada di mana? Ya tanyanya gitu seperti Rasulullah SAW, ketika kita ada di siang hari, malam disimpan di mana? Ketika kita berada di malam hari, siang disimpan di mana? Nah, makanya kekuasaan Allah itu surga sudah ada. Bahkan yang luasnya surga itu seluas langit-langit dan bumi. Arduhas samawati wal ar. Itu di mana? Ya memang masih alam semesta ini masih luas sebenarnya. Karena itu ketika mereka bertanya, adakah surga sekarang? Itu jawaban Rasulullah SAW, ada. Di mana akar sampannya? Itu pertanyaan. Jadi mereka balik bertanya. Gitu ya. Jadi hanya tentunya jawaban kita itu karena bukan dimasukkan akal, karena yu'minuna bil akhirah. Kita harus beriman kepada hari akhirat. Kalau iman di mana ditaruhnya? Di hati. Di hati. Tidak akan bisa dicerna oleh akal. Iya. Hati yang menerimanya. Karena yu'minuna itu adalah sesuatu yang memang
gaib. Memang gaib berbeda. Kalau yang sudah tampak bukan iman namanya, ya sudah jelas kelihatan. Nah, karena itu iman dalam arti dalam arti meyakini dengan hati kita. Seperti dalam ayat-ayat sebelumnya juga, yu'minuna bil ghaibi. Yang nama gaib itu macam-macam. Ya, ada yang gaib. Dulu pernah saya sebutkan, ada juga yang gaib, tapi bukan harus diimani, tapi harus dicerna oleh akal. Gaib seperti yang saya katakan, khasiat-khasiat di dalam tumbuh-tumbuhan, dalam akar, itu gaib. Ya. Tapi bisa dikelihatan, bisa diakal, bisa dicerna, bisa diteliti. Bisa. Nah, itu sekedar, dan itu bukan harus diimani, dan gaib itu yang tidak diimani. Ada juga gaib yang saya katakan, ada yang gaib yang sejak di dunia atau akan Allah perlihatkan sewaktu-waktu dunia. Seperti jodoh. Gaib tidak? Jodoh. Begitu lahir, tanyakan ke bidan, ke dokter, siapa ini jodohnya? Nggak akan tahu, gaib. Tapi setelah Allah memperlihatkan, oh itu bisa dilihat. Dan orang bisa menyaksikan. Dan sama, kematian gaib. Gaib. Makanya ketika kita, karena gaib, kalau salah seorang di mana dia meninggal di suatu tempat, maka mau tidak mau dia akan pergi ke tempat itu. Kalau tahu, Oh, jadi terserah takut gitu ya. Kalau tahu di mana mungkin. Serba parno gitu ya. Kalau ketabrak mobil malah kemudian naik ke jalan 5, tapi karena gaib. Nah, itu gaib yang Allah perlihatkan. Tapi ada juga gaib yang Allah perlihatkan hanya kepada masing-masing, dan ini tidak akan sama. Hanya sesuai dengan keadaan orang itu. Seperti siksa kubur ada? Saya yakin ada. Ada, memang ada. Dari mana tahu? Dari banyak pelajaran Ya, dari tahu. agama gitu. Siksa kubur. Tapi nikmat kubur juga ada. Ada. Nah, ini tidak akan Allah perlihatkan kecuali kepada orang yang bersangkutan. Masing-masing gitu. Masing-masing kalau mau tahu ya semuanya. Nah, itu seperti sakaratul maut. Sakaratul maut itu sakit. Yang saya tahu sakit. Ya, sakit, sampai Rasulullah juga sakit. Tapi dari mana tahu? Apakah dari orang yang pernah mengalaminya? Iya, saya waktu meninggal juga waktu sakaratul maut itu sakit, benar. Itu tidak mungkin. Nah, kalau sudah tahu masing-masing tidak akan bisa memberitahu kepada yang lain. Makanya itu harus berdasarkan kepada dalil. Berbicara yang gaib tanpa dalil jadi tahayul namanya. Nah, ini di dalam arti tadi itu yu'minuna dalam arti wabasyiril ladina amanu, orang-orang yang beriman, ya imam kepada segala yang gaib. Karena yang gaib itu bukan harus dicerna oleh akal, tapi harus diterima oleh hati. Akal tidak akan bisa menuntaskan. Pernah saya baca satu buku kecil, jawaban tuntas tentang takdir. Wah, saya baca, ternyata baru tuntas, malah makin bingung dia. Di dalam bukunya itu jawaban tuntas tentang takdir. Jawaban tuntas. Makanya di mana tuntasnya sebenarnya? Kalau takdir itu tidak mungkin. Bahkan ada yang mengatakan takdir itu bisa dirubah atau tidak? Itu kan ada orang mengatakan takdir itu bisa dirubah dengan doa. Dengan doa itu kan, makanya buat apa kata takdir itu tidak bisa dirubah kalau diperintahkan untuk berdoa. Tapi Allah sudah menetapkan takdirnya. Jadi itu kita kan tidak akan bisa mencerna dengan akal. Nah, kalau umpamanya berdoa, kita berdoa, ya Allah semoga Engkau memberikan semoga aku lulus dalam ujian ini. Ternyata lulus. Apakah itu merubah takdir? Tidak. Iya. Tahu tidak takdir sebelumnya sebelum berdoa? Tahu? Belum tahu. Berarti berubah dari mana? Dari mana berubahnya? Ya, ini Kalau dia tahu bahwa saya tidak akan lulus, kemudian dia berdoa kemudian lulus, itu baru bisa berubah. Iya, Bagaimana bisa tahu berubahnya ketika dia lulus? Ternyata bisa merubah takdir dengan berdoa kamu lulus. Memangnya tahu sebelumnya kamu tidak akan lulus? Nah, makanya kalau memang bertakdir ini termasuk masalah gaib, dan juga dalam arti di sini wabasyiril ladina amanu,
dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang beriman, dan iman tentunya kepada masalah yang gaib, dan bukan hanya satu persoalan yang gaib itu, termasuk persoalan yang sangat luas. Berbicara tentang gaib tanpa dalil jadi tahayul namanya. Nah itu. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Ya. atas penjelasannya. Sungguh ketika kita mempelajari Al-Qur'an ini, salah satunya hikmahnya itu bisa menambah keimanan gitu ya. Salah satunya Iya. sarana untuk menambah keimanan, karena banyak pelajaran tentang keimanan juga gitu ya. Memang yang paling pertama Islam itu menanamkan keimanan tauhid dulu. Jangan dulu sholat lah kalau belum beriman, tidak ada artinya. Sholat apa artinya kalau tidak beriman? Iya, betul. Baik Ustadz, kita sudah di penghujung acara. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan di ayat-ayat selanjutnya, di episode selanjutnya ya Ustadz ya. Iya, Baik. insyaallah. Terima kasih sahabat Percikan Iman yang telah bergabung pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan ayat selanjutnya. Tetap saksikan tafsir Al-Quran di streaming YouTube Percikan Iman Online dan atau Facebook dan Instagram Percikan Iman. Akhir kata, saya Panji Nugraha, Ustadz Hasyim Asy'ari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.